Kita sering diajarkan bahwa usaha sama dengan cinta, bahwa semakin keras kita berusaha, semakin kita dihargai. Tapi, bagaimana jika usaha itu justru membuat orang menjauh? Bagaimana jika saya katakan bahwa dengan melakukan lebih sedikit untuk seseorang, Anda justru bisa menginspirasi mereka untuk berbuat lebih banyak untuk Anda? Marcus Aurelius, seorang kaisar Stoik, pernah berkata, semakin kita menghargai hal-hal di luar kendali kita, semakin sedikit kendali yang kita miliki. Hal ini berlaku bukan hanya untuk filosofi atau kekaisaran, tetapi juga untuk hubungan. Semakin Anda memaksakan sesuatu, semakin Anda kehilangan kendali. Semakin Anda fokus pada tindakan dia, semakin dia menjauh dari tindakan Anda. Mengapa bisa begitu? Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kebenaran yang mungkin terdengar berlawanan dengan intuisi, tetapi bisa mengubah cara Anda melihat hubungan. Kurang berusaha untuk wanita sebenarnya bisa membuat mereka merespons Anda dengan lebih alami. Ini bukan tentang mengabaikan atau memanipulasi, tetapi tentang memahami nilai diri Anda, menciptakan keseimbangan, dan menunjukkan kekuatan tenang ala Stoicism. Tetaplah bersama kami, karena ini adalah wawasan yang dapat mengubah hidup Anda. Jangan sampai terlewat. Nomor 1. Jangan terlalu berusaha keras. Ketika Anda terlalu berusaha keras untuk membuat seseorang terkesan, baik dengan gestur besar atau terus-menerus mencari perhatian, tindakan Anda bisa kehilangan keasliannya. Pikirkanlah, pernahkah Anda menerima hadiah yang terasa lebih tentang kebutuhan pemberi untuk divalidasi daripada tentang Anda? Itulah kesan yang Anda berikan saat Anda berlebihan. Anda secara tak sengaja mengirimkan pesan putus asa, seolah sangat membutuhkan persetujuan hingga merusak rasa hormat yang ingin Anda dapatkan. Bayangkan seorang pria yang terus-menerus memberi hadiah mewah kepada seorang wanita, merencanakan kencan yang berlebihan, dan membombardirnya dengan pujian. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tetapi seiring waktu, hal itu bisa menjadi berlebihan atau bahkan terasa tidak tulus. Mengapa? Karena upaya yang terlalu berlebihan ini tidak memberi ruang bagi wanita untuk secara alami membalas atau mengekspresikan perasaannya. Dia mungkin mulai bertanya-tanya apakah tindakan tersebut berasal dari ketulusan atau dari ketidakamanan pria tersebut. Ketidakseimbangan ini seringkali justru membuat apa yang Anda lakukan kurang dihargai. Sekarang, bandingkan dengan seorang pria yang tahu kapan harus mundur dan mengamati. Alih-alih berlebihan, dia memperhatikan tindakan wanita tersebut. Apakah dia berusaha untuk menghubungi dan menghabiskan waktu bersama? Apakah dia menunjukkan rasa terima kasih atas apa yang dilakukan pria itu? Apakah dia memulai kasih sayang, rencana, atau gestur yang bermakna? Dengan melakukan lebih sedikit, pria tersebut memberi kesempatan kepada wanita untuk menunjukkan minatnya dan berinvestasi dalam hubungan itu. Kaum Stoik mengajarkan nilai keseimbangan dan pengendalian diri. Marcus Aurelius pernah menulis, jangan habiskan waktu untuk berdebat tentang seperti apa pria baik itu, jadilah pria baik. Kebijaksanaan ini juga berlaku di sini. Ketika Anda terlalu berusaha untuk memenangkan kasih sayang seseorang, Anda tidak lagi bertindak dari diri sejati Anda. Anda didorong oleh kebutuhan akan validasi eksternal, yang mengganggu kedamaian batin dan harga diri Anda. Sebaliknya, kendalikan insting Anda. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda tanpa harus terus-menerus mencari persetujuan. Ketika Anda merasa tenang dan percaya diri, hubungan akan terjalin secara alami. Pria yang percaya diri tidak perlu membuktikan nilainya terlihat dari kehadirannya yang tenang dan tindakannya yang terukur. Luangkan waktu sejenak untuk merenung. Apakah Anda berusaha lebih keras daripada orang lain? Jika ya, mungkin inilah saatnya untuk menarik diri. Alih-alih membanjiri dia dengan tindakan, fokuslah untuk membangun kehidupan yang Anda banggakan, di mana kebahagiaan Anda tidak bergantung pada validasi orang lain. Secara paradoks, ketenangan dan rasa percaya diri ini justru membuat Anda lebih menarik. Ingat, rasa hormat dan kasih sayang sejati diperoleh melalui keaslian, bukan berlebihan. Biarkan tindakan Anda lahir dari kekuatan, bukan dari rasa tidak aman. Dengan cara inilah Anda membangun hubungan yang kokoh dan tahan lama. Nomor 2, kurangi, karena lebih sedikit bisa lebih bermakna. Bayangkan seseorang memberi Anda buket bunga setiap hari. Awalnya, ini terasa luar biasa dan penuh perhatian. Tetapi, seiring waktu, itu menjadi hal yang biasa, rutinitas. Gestur itu kehilangan pesonanya. Sekarang, bayangkan orang yang sama memberi Anda bunga di hari yang tidak Anda duga, hanya karena dia sedang memikirkan Anda.
Momen itu menjadi spesial dan berkesan, bukan karena seringnya, tetapi karena niat dan waktu yang tepat. Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan. Mudah sekali terjebak dalam pola pikir bahwa semakin banyak, semakin baik, lebih banyak pesan, lebih banyak hadiah, lebih banyak usaha. Namun, ketika Anda terus-menerus memberi atau melakukan sesuatu, nilai dari tindakan Anda bisa mulai memudar. Alih-alih merasa dihargai, orang lain mungkin mulai menganggapnya biasa saja, bahkan merasa terbebani. Jadi, apa solusinya? Fokuslah pada kualitas, bukan kuantitas. Bertindaklah dengan niat yang jelas. Biarkan tindakan Anda berbicara dengan sendirinya karena dilakukan dengan tulus dan penuh makna, bukan hanya sekadar kewajiban atau rutinitas. Para Stoik adalah ahli dalam kesederhanaan dan tujuan hidup. Mereka mengajarkan bahwa nilai hidup tidak diukur dari seberapa banyak yang Anda miliki atau lakukan, tetapi dari makna yang Anda temukan dalam tindakan Anda. Epictetus pernah berkata, kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak hal, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan. Anda tidak perlu membanjiri seseorang dengan gestur terus-menerus untuk menunjukkan nilai diri Anda. Sebaliknya, selaraskan tindakan Anda dengan tujuan dan ketulusan. Pikirkan ini, apakah Anda lebih memilih menciptakan 100 momen biasa yang mudah terlupakan, atau beberapa momen mendalam yang penuh makna. Ketika Anda bertindak dengan niat, Anda tidak hanya menjaga ketenangan diri tetapi juga menciptakan ruang untuk koneksi dan pemahaman yang lebih baik. Bagaimana cara menerapkannya? Mulailah dengan melatih kesadaran sebelum bertindak. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apakah apa yang akan Anda lakukan benar-benar perlu dan bermakna. Tidak semua tindakan harus besar atau sering untuk memberikan dampak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah gestur ini akan menambah nilai? Ataukah saya hanya mengisi kekosongan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak penting? Alih-alih berusaha keras untuk mengesankan seseorang dengan perhatian atau usaha yang berlebihan, biarkan tindakan Anda mengalir secara alami dari rasa peduli yang tulus. Kuncinya adalah menciptakan momen yang benar-benar berarti. Misalnya, memberikan pujian tulus di waktu yang tepat, menulis catatan tangan sebagai kejutan kecil, atau sekadar hadir sepenuhnya saat berbicara bersama. Tindakan-tindakan sederhana ini bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan gestur yang berlebihan. Dengan melakukan lebih sedikit, Anda sebenarnya mencapai lebih banyak. Anda menciptakan ruang agar tindakan Anda benar-benar dilihat, dihargai, dan diingat. Pada akhirnya, ini bukan tentang melakukan segalanya, tetapi tentang melakukan hal yang tepat. Luangkan waktu untuk merenung. Pernahkah Anda terjebak dalam pola pikir bahwa lebih banyak selalu lebih baik, hanya untuk menyadari bahwa itu membuat Anda lelah atau upaya Anda kurang dihargai? Pikirkan bagaimana prinsip less is more ini bisa mengubah hubungan Anda atau bahkan interaksi sehari-hari Anda. Jika Anda siap untuk mempraktikkan ide ini, katakan pada diri Anda, saya akan bertindak dengan niat, bukan berlebihan. Refleksi kecil ini bisa membawa pertumbuhan yang bermakna dan koneksi yang lebih dalam. Nomor 3. Beri dia ruang untuk merindukan Anda. Ruang adalah salah satu alat paling kuat dalam hubungan, namun seringkali diremehkan. Secara alami, ketika kita peduli pada seseorang, kita ingin selalu terhubung. Anda mungkin sering mengirim pesan sepanjang hari, meneleponnya ketika sesuatu mengingatkan Anda padanya, atau langsung merencanakan pertemuan berikutnya begitu pertemuan sebelumnya selesai. Gestur seperti ini memang terasa seperti bentuk cinta, tetapi tanpa disadari, justru bisa menjadi bumerang. Ketika Anda selalu ada, selalu tersedia, dan dia tahu dia bisa menghubungi Anda kapan saja, Anda menghilangkan elemen penting dalam daya tarik antisipasi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertanya-tanya tentang Anda, merindukan Anda, atau menghargai waktu yang Anda habiskan bersama. Ketiadaan, bahkan yang singkat, bisa menciptakan percikan rindu dan rasa penasaran yang memperkuat hubungan. Bayangkan skenario ini, Anda selalu ada, Anda mengirim pesan selamat pagi dan selamat malam tanpa pernah absen, membalas pesannya dalam hitungan menit, dan selalu menjadi yang pertama mengusulkan rencana untuk bertemu. Pada awalnya, dia mungkin menghargai konsistensi Anda. Namun, lama-kelamaan, kehadiran Anda yang terus-menerus menjadi hal biasa, dan rasa antusiasme pun memudar. Bukan berarti dia tidak peduli pada Anda, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk merindukan Anda. Dia tidak pernah bertanya-tanya di mana Anda atau apa yang sedang Anda lakukan, karena Anda selalu ada. Sekarang, bayangkan ini, Anda mengambil langkah mundur.
Bukan untuk bersikap dingin atau menjauh, tetapi untuk merawat diri Anda sendiri. Mungkin Anda ingin lebih konsisten ke gym, melanjutkan hobi yang sempat tertunda, atau fokus pada pengembangan diri. Anda memutuskan untuk menyisihkan waktu untuk hal-hal tersebut, bukan dengan sikap acuh tak acuh, tetapi sebagai tindakan peduli terhadap diri sendiri. Alih-alih selalu menjadi yang pertama mengirim pesan di pagi hari, Anda menunggu, bukan untuk bermain-main, tetapi karena Anda sibuk menciptakan nilai dalam hidup Anda sendiri. Alih-alih selalu merencanakan akhir pekan bersama, Anda membiarkan dia menyadari absennya rencana tersebut. Perubahan kecil ini bisa memicu sesuatu yang besar. Dia mulai merenungkan betapa dia menikmati kebersamaan Anda, merindukan percakapan dengan Anda, dan mungkin bahkan bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan. Misalnya, jika biasanya Anda selalu menghabiskan Jumat malam bersama, kali ini Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Beritahu dia bahwa Anda sedang mengerjakan proyek, bertemu teman lama, atau hanya ingin bersantai sendiri. Hasilnya, Anda mungkin akan terkejut. Dia mungkin mulai memikirkan Anda lebih sering, mengenang momen Jumat sebelumnya, dan menyadari betapa berharganya waktu bersama Anda. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, tidak ada tempat yang lebih tenang dan damai untuk beristirahat selain jiwa seseorang sendiri. Prinsip ini bukan tentang menjadi emosional tidak tersedia atau bermain-main dengan perasaan, melainkan tentang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Ketika Anda mengambil waktu untuk fokus pada hidup Anda, untuk merawat minat dan passion Anda sendiri, Anda menyampaikan sebuah kebenaran yang kuat, waktu dan energi Anda berharga. Dan ketika Anda menghargai diri sendiri, orang lain secara alami akan tertarik untuk melakukan hal yang sama. Memberi dia ruang untuk merindukan Anda bukan berarti memutuskan komunikasi atau mengabaikannya. Ini tentang menemukan keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Anda peduli padanya, Anda juga menghormati kebutuhan, tujuan, dan ruang pribadi Anda sendiri. Ini tentang hadir sepenuhnya saat bersama, tetapi nyaman untuk mengambil jarak saat berjauhan. Hal ini tidak hanya membuat dia menghargai waktu yang Anda habiskan bersama, tetapi juga memperkuat hubungan Anda karena didasarkan pada rasa saling menghormati dan kepribadian masing-masing. Ingat, hubungan akan berkembang jika kedua orang di dalamnya membawa versi terbaik dari diri mereka. Untuk itu, Anda perlu melangkah mundur sesekali, mengisi ulang energi, dan membiarkan dia mendekati Anda. Disitulah keajaiban terjadi. Nomor 4. Belajar mengatakan tidak. Mengatakan tidak sering terasa tidak nyaman bagi banyak orang. Kita diajarkan untuk selalu mengakomodasi keinginan orang lain, menghindari konflik, dan menjaga kedamaian dengan segala cara. Tapi inilah kenyataannya, terus-menerus mengatakan ya pada hal-hal yang tidak sesuai dengan Anda justru akan merusak rasa percaya diri dan integritas Anda. Belajar mengatakan tidak adalah salah satu hal paling berdaya yang bisa Anda lakukan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kualitas hubungan Anda. Mengatakan tidak bukan berarti Anda kasar, tidak peduli, atau sulit dihadapi. Ini tentang menetapkan batasan yang melindungi waktu, energi, dan nilai-nilai Anda. Hal ini mengirimkan pesan kepada dunia, termasuk pasangan Anda, bahwa Anda adalah seseorang yang tahu nilai dirinya. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Bayangkan Anda sedang menjalin hubungan dengan seseorang selama beberapa bulan. Suatu malam, dia meminta Anda melakukan sesuatu yang bertentangan dengan komitmen atau nilai-nilai Anda. Mungkin dia ingin Anda membatalkan rencana lama bersama teman-teman untuk memenuhi permintaan mendadaknya. Anda peduli padanya dan ingin dia merasa istimewa. Tapi Anda juga menyadari bahwa ini adalah pola, dia sering mencoba mendorong batasan, dan permintaan ini hanyalah ujian lain untuk melihat seberapa jauh Anda bersedia berkompromi. Pada momen ini, Anda memiliki dua pilihan. Mengatakan ya, meskipun itu membuat Anda frustrasi dan meninggalkan rasa kesal di kemudian hari. Memilih jalur yang lebih sulit tetapi lebih memuaskan, yaitu mengatakan tidak dengan sopan. Misalnya, Anda bisa berkata, "Aku mengerti kamu ingin aku melakukan ini, tapi aku sudah punya rencana. Aku menghargai komitmenku, dan rasanya tidak benar untuk membatalkannya. Mari kita rencanakan sesuatu bersama di lain waktu." Respon ini tidak dingin atau tidak peduli. Ini jelas, penuh rasa hormat, dan didasarkan pada nilai-nilai Anda. Dan yang lebih penting, ini mengirimkan pesan yang kuat, Anda adalah seseorang yang menghormati waktu dan prinsip Anda. Ketika Anda menetapkan batasan seperti ini,
Anda melakukan lebih dari sekadar menolak permintaan. Anda menunjukkan siapa diri Anda. Seorang pria stoik tidak bertindak karena takut ditolak atau merasa tidak nyaman. Dia tetap teguh pada nilai dan prinsipnya, tidak terguncang oleh tekanan dari luar. Dengan mengatakan tidak, Anda tidak hanya melindungi waktu Anda juga menunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Penting untuk diingat bahwa wanita menghormati pria yang menghormati dirinya sendiri. Jika Anda terus-menerus menyerah pada permintaan yang tidak masuk akal atau mengabaikan kebutuhan Anda sendiri, Anda tanpa sadar mengajarkan bahwa batasan Anda bisa dinegosiasikan. Seiring waktu, ini akan mengikis rasa saling menghormati dalam hubungan. Sebaliknya, ketika Anda dengan tenang tetapi tegas menegakkan batasan Anda menciptakan dinamika hubungan yang didasarkan pada rasa hormat dan pemahaman bersama. Marcus Aurelius pernah berkata, lakukan hal yang benar, selebihnya tidak masalah. Inilah inti dari mengatakan tidak. Ketika Anda memilih integritas daripada mencari rasa nyaman sesaat, Anda melakukan apa yang benar, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk hubungan Anda. Seorang pria stoik menghargai prinsipnya lebih dari kenyamanan sementara. Dia memahami bahwa mengatakan tidak bukan tentang penolakan, tetapi tentang memprioritaskan apa yang sesuai dengan karakter dirinya. Pikirkan seperti ini, setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang tidak Anda yakini, Anda sebenarnya mengatakan tidak pada hal yang benar-benar penting, ketenangan pikiran Anda, komitmen Anda, atau nilai-nilai Anda. Seni mengatakan tidak adalah seni melindungi diri sendiri, dan ini adalah keterampilan yang akan melayani Anda di setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam hubungan. Ketika Anda mengatakan tidak, Anda tidak sedang menjauhkan diri. Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki standar, bahwa Anda bukan seseorang yang mudah menyerah, dan bahwa waktu serta energi Anda berharga. Hal ini tidak hanya membuat pasangan Anda lebih menghormati Anda, tetapi juga meningkatkan daya tariknya kepada Anda. Dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang mampu menghadapi tantangan dengan jelas dan kuat, yang pada akhirnya membangun kepercayaan. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, mari kita renungkan dan aplikasikan pelajaran ini. Pikirkan seberapa sering Anda mengatakan ya ketika sebenarnya ingin mengatakan tidak. Bagaimana perasaan Anda saat melakukannya? Apakah Anda menghormati nilai-nilai Anda, atau justru mengkompromikannya demi menghindari ketidaknyamanan? Berikut tantangan kecil untuk Anda, berhenti sejenak dan tuliskan kalimat berikut sebagai pengingat untuk diri sendiri. Mengatakan tidak adalah cara saya melindungi kedamaian diri saya. Tindakan sederhana ini bukan hanya sekadar mengetik kata-kata, ini adalah cara untuk memperkuat komitmen Anda pada diri sendiri. Menuliskannya memperkuat niat di pikiran Anda, dan membacanya kembali akan mengingatkan Anda pada kekuatan yang sedang Anda bangun. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk menegaskan pertumbuhan Anda. Nomor 5. Kepercayaan diri tidak selalu berarti berisik. Kepercayaan diri sejati tidak membutuhkan perhatian atau pengakuan dengan cara yang mencolok. Ia secara alami menginspirasi rasa hormat dan ketertarikan. Kepercayaan diri bukan tentang menjadi paling keras, membuat gerakan besar, atau terus-menerus mencari validasi melalui kata-kata atau tindakan. Kepercayaan diri sejati berasal dari ketenangan dan keyakinan pada diri sendiri, dan kekuatannya terletak pada kesederhanaannya. Di dunia yang seringkali menghargai kebisingan daripada substansi, memiliki kepercayaan diri yang tenang membuat Anda berbeda dengan cara yang paling bermakna. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan ini, Anda sedang mengirim pesan kepada seseorang yang Anda kagumi, tetapi balasannya lebih lambat dari biasanya. Bagaimana Anda merespons? Banyak orang merasa tergoda untuk mengirim pesan susulan atau meme, mencoba menghidupkan kembali percakapan dan meredakan ketidaknyamanan akibat keheningan itu. Namun, kepercayaan diri sejati merespons dengan cara berbeda. Ia tidak panik, tidak mengejar. Kepercayaan diri memberikan ruang bagi segala sesuatunya untuk berkembang secara alami. Diam yang Anda pertahankan berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak terjebak dalam kebutuhan akan validasi instan, bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk tetap tenang dan sabar. Menghadapi ketegangan atau masalah, misalnya, Anda mengalami ketidaksepahaman dengan pasangan Anda. Respon yang kurang percaya diri adalah langsung mencoba memperbaiki situasi dengan penjelasan panjang atau permintaan maaf berlebihan, berharap dapat meredakan ketegangan. Namun, seorang pria yang percaya diri memahami kekuatan untuk berhenti sejenak dan merenung sebelum bertindak. Alih-alih terburu-buru menyelesaikan masalah, dia mengambil waktu untuk mengevaluasi situasi dan mendekatinya dengan pikiran yang jernih.
Respons yang tenang dan terarah ini menunjukkan kestabilan emosional dan rasa hormat terhadap diri sendiri, kualitas yang sangat menarik. Kebijaksanaan filosofi Stoik. Prinsip ini berakar pada filosofi Stoik. Seneca dengan bijak menulis, adalah hal yang hebat mengetahui kapan saatnya berbicara dan kapan saatnya diam. Kemampuan untuk menahan diri, baik dalam kata-kata maupun tindakan, mencerminkan kontrol diri dan ketenangan batin. Ketika Anda menahan dorongan untuk bereaksi berlebihan atau terlalu banyak menjelaskan, Anda menjadi orang yang dipandu oleh niat, bukan impuls. Anda menjadi pria yang cukup percaya diri untuk membiarkan keheningan berbicara untuk dirinya sendiri. Kekuatan keheningan yang tenang. Bayangkan badai petir. Kilatan petir dan gemuruh guntur mungkin menarik perhatian Anda untuk sesaat, tetapi justru keheningan setelahnya, ketenangan yang tenang, yang meninggalkan kesan mendalam. Kepercayaan diri bekerja dengan cara yang sama. Kepercayaan diri tidak membutuhkan kebisingan atau drama. Ia bertahan dalam kesederhanaan. Kehadiran yang tenang dan mantap dari seorang pria percaya diri adalah apa yang akan tetap ada di pikiran seseorang jauh setelah momen berlalu. Mengaplikasikan kepercayaan diri dalam kehidupan. Prinsip ini berlaku di setiap aspek kehidupan, bukan hanya dalam hubungan. Baik dalam karir, persahabatan, atau pencapaian pribadi. Membiarkan tindakan Anda berbicara lebih lantang daripada kata-kata menunjukkan kekuatan yang tenang. Kepercayaan diri tidak membutuhkan validasi. Ia tahu nilainya dan membiarkan keyakinan itu bersinar melalui pengendalian diri dan ketenangan. Jadi, lain kali Anda merasa ingin mengisi keheningan atau membuktikan nilai Anda melalui kata-kata, berhentilah sejenak. Biarkan momen itu bernapas. Percayalah bahwa nilai Anda tidak memerlukan afirmasi terus-menerus, itu sudah ada. Tantangan refleksi. Pikirkan, apakah Anda pernah mengalami momen di mana kepercayaan diri Anda yang tenang membuat perbedaan? Atau mungkin Anda sedang berusaha mengembangkan keterampilan ini sekarang. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam hidup Anda. Tuliskan, kepercayaan diri saya berasal dari ketenangan dan keyakinan dalam diri sendiri. Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah pengingat kekuatan yang sedang Anda bangun. Membacanya kembali akan memperkuat keyakinan Anda dan membantu Anda tetap tenang di saat-saat yang menantang. Nomor 6. Tunjukkan perhatian tanpa kehilangan jati diri. Peduli dengan seseorang adalah bentuk cinta dan koneksi yang indah. Namun, perhatian itu tidak seharusnya membuat Anda kehilangan jati diri. Perhatian sejati adalah menunjukkan bahwa dia penting, sambil tetap menjadi diri Anda yang utuh, percaya diri, mandiri, dan bahagia. Ketika Anda mencurahkan seluruh energi hanya untuk orang lain dan mengabaikan kebutuhan Anda sendiri, Anda tanpa sadar menciptakan dinamika hubungan yang tidak sehat. Kisah Alex, pelajaran tentang keseimbangan. Bayangkan seorang pria bernama Alex. Ketika mulai berkencan dengan Sarah, dia berhenti bermain sepak bola di akhir pekan, mengabaikan teman-temannya, dan menghabiskan setiap momen untuk membuat Sarah bahagia. Pada awalnya, Sarah menghargai perhatiannya. Namun, seiring waktu, dia mulai merasa Alex kehilangan kepercayaan diri dan menjadi terlalu bergantung. Sarah pun rindu dengan Alex yang mandiri dan penuh semangat seperti saat mereka pertama kali bertemu. Dengan mencoba terlalu keras untuk menunjukkan perhatian, Alex kehilangan jati dirinya dan tanpa sengaja merusak hubungan mereka. Kunci utama, keseimbangan. Anda bisa menunjukkan bahwa dia berarti tanpa mengorbankan hal-hal yang membuat Anda menjadi diri sendiri. Minat, persahabatan, dan tujuan Anda adalah bagian dari daya tarik Anda. Tetap menjaga hal-hal ini menunjukkan kekuatan dan rasa hormat pada diri sendiri, yang akan meningkatkan ketertarikan dan kekaguman. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa detachment bukan berarti dingin atau acuh tak acuh, tetapi tentang memahami pentingnya keseimbangan. Anda bisa mencintai dengan sepenuh hati, tetapi harga diri Anda tidak boleh sepenuhnya bergantung pada persetujuan atau kebahagiaan pasangan Anda. Seorang pria yang seimbang mendapatkan rasa hormat, bukan karena dia memintanya, tetapi karena tindakannya mencerminkan kekuatan batin. Contoh dalam hubungan sehat, bayangkan seorang pria yang mendukung pasangannya saat menghadapi masa sulit, tetapi tetap tidak melupakan tanggung jawab, tujuan, atau kesejahteraannya sendiri. Dia mendengarkan, membantu semampunya, dan memberikan dorongan. Namun, dia tidak kehilangan dirinya dalam perjuangan pasangannya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah batu karang, seseorang yang stabil, bukan seseorang yang mudah terbawa arus. Berbagi kehidupan tanpa kehilangan identitas.
Tunjukkan perhatian Anda bukan dengan mengorbankan hidup Anda, tetapi dengan berbagi hidup Anda dengannya. Hubungan yang sehat bukan tentang menjadi satu kesatuan, tetapi tentang dua individu yang utuh memilih berjalan berdampingan. Jadilah hadir untuknya, tetapi jangan lupa untuk hadir untuk diri Anda sendiri. Keseimbangan seperti inilah yang menciptakan rasa hormat, kekaguman, dan cinta yang abadi. Refleksi untuk pertumbuhan. Jika Anda merasa pesan ini menyentuh Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pikirkan bagaimana Anda bisa menunjukkan perhatian tanpa mengabaikan diri sendiri. Tuliskan afirmasi berikut untuk mengingatkan diri Anda. Saya utuh, percaya diri, dan mampu mencintai. Biarkan afirmasi ini menjadi pengingat bahwa menghormati diri sendiri adalah langkah pertama menuju hubungan yang bermakna. Nomor 7. Biarkan dia berinvestasi pada Anda. Dalam sebuah hubungan, bayangkan itu sebagai kemitraan, sebuah tarian di mana kedua individu berperan aktif untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Jika Anda terus-menerus memberi, merencanakan, atau melakukan segalanya, mungkin awalnya terasa seperti hal yang mulia. Namun, apa yang terjadi jika Anda melakukannya terlalu banyak? Anda berisiko menghilangkan kesempatan baginya untuk berinvestasi dalam hubungan, dan investasi itu sangat penting untuk mempererat koneksi. Contoh ketidakseimbangan. Bayangkan Anda selalu menjadi orang yang merencanakan kencan, memberikan kejutan, atau menawarkan dukungan emosional. Meski semua itu adalah gestur yang indah, lama-kelamaan bisa menciptakan dinamika yang terasa tidak seimbang. Dia mungkin merasa lebih seperti penerima daripada pasangan yang setara dalam hubungan. Hal ini bukan soal bermain peran atau menghitung siapa yang melakukan lebih banyak. Ini tentang memberi ruang baginya untuk menunjukkan perhatian dan upaya dalam caranya sendiri. Berikan dia kesempatan untuk berkontribusi. Misalnya, alih-alih Anda yang selalu merencanakan kencan berikutnya, tanyakan apa yang ingin dia lakukan. Biarkan dia memimpin suatu kegiatan atau memberikan kejutan kepada Anda. Awalnya mungkin terasa canggung, terutama jika Anda terbiasa mengambil kendali. Namun, perubahan kecil ini dapat menciptakan dinamika yang lebih seimbang. Mungkin dia akan mengajak Anda ke tempat favoritnya atau memasakkan makanan yang dia tahu Anda sukai. Dengan memberi ruang, Anda tidak hanya memberikan kesempatan baginya untuk mengekspresikan diri, tetapi juga menunjukkan bahwa usahanya sama pentingnya dengan usaha Anda. Pelajaran dari filsafat Stoik. Para filsuf Stoik, yang memahami sifat manusia dengan sangat baik, mengajarkan bahwa rasa hormat dan upaya harus mengalir dari kedua belah pihak. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya saling pengertian dan usaha dalam hubungan, baik itu pribadi maupun profesional. Hubungan yang sehat bukan tentang satu orang yang memikul semua beban. Ini adalah tentang dua orang yang bersama-sama membangun sesuatu yang tidak bisa mereka capai sendirian. Mengapa investasi dari kedua belah pihak penting? Biarkan dia berinvestasi dalam hubungan Anda. Beri dia ruang untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya, serta merasakan kebanggaan karena membuat Anda bahagia. Ketika dia berinvestasi, dia merasa dihargai. Dan Anda akan menciptakan hubungan yang tidak hanya seimbang, tetapi juga memuaskan bagi kalian berdua. Refleksi untuk Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sudah memberikan cukup ruang baginya untuk menunjukkan cinta dan usahanya? Jika belum, coba langkah kecil untuk mundur sedikit. Percayalah, dengan melakukan lebih sedikit, Anda sebenarnya menciptakan lebih banyak ruang bagi hubungan untuk berkembang. Pada akhirnya, hubungan terbaik dibangun di atas usaha bersama dan rasa hormat yang saling menguatkan. Nomor 8. Fokus pada tujuan Anda. Seorang pria yang berkomitmen penuh pada tujuannya memiliki daya tarik yang luar biasa. Ketika Anda benar-benar didorong oleh ambisi Anda sendiri, energi Anda berubah. Anda memancarkan kepercayaan diri, tekad, dan kemandirian yang secara alami membuat Anda lebih menarik, bukan hanya bagi wanita, tetapi juga bagi semua orang yang Anda temui. Bayangkan seorang pria yang sangat bersemangat untuk memulai bisnisnya sendiri. Dia begitu fokus mewujudkan visinya sehingga dia tidak terus-menerus mencari validasi dari orang lain. Dedikasi ini membuatnya berbeda. Dia bukan hanya hidup biasa, dia sedang berkembang. Ketika dia bertemu seseorang, semangatnya terlihat jelas. Kepercayaan dirinya bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari bagaimana dia menjalani hidupnya. Kesalahan yang sering dilakukan. Di sisi lain, banyak pria melakukan kesalahan dengan menjadikan hubungan sebagai pusat dari seluruh hidup mereka.
Meskipun wajar untuk ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang Anda cintai, kehilangan diri sendiri dalam proses itu bisa menjadi bumerang. Hal ini bisa terlihat sebagai ketergantungan berlebihan atau bahkan terkesan putus asa. Wanita, seperti halnya orang lain, tertarik pada seseorang yang memiliki identitas dan ambisi sendiri. Ketika Anda memprioritaskan tujuan Anda mengirimkan pesan yang kuat bahwa Anda adalah orang yang kuat, mandiri, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Pelajaran dari filsafat Stoik. Disinilah filsafat Stoik memberikan kebijaksanaan yang abadi. Para Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan, pikiran, dan usaha kita. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Dedikasikan diri Anda untuk membangun kehidupan yang Anda banggakan, apakah itu dengan memajukan karir, mengembangkan hobi, atau menjadi lebih disiplin dalam rutinitas harian. Komitmen Anda pada pertumbuhan diri akan meningkatkan cara orang lain memandang Anda. Mulai dari mana? Tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda mengejar passion Anda, atau hanya menunggu seseorang untuk memberi Anda tujuan. Ingatlah, hal paling menarik yang bisa Anda tawarkan bukanlah apa yang Anda miliki, tetapi siapa Anda, seorang pria dengan visi, tekad, dan disiplin untuk mengejar mimpinya. Jadi, mulailah dengan memilih satu area dalam hidup Anda yang selama ini terabaikan dan beri perhatian penuh padanya. Mungkin itu adalah kebugaran Anda, belajar keterampilan baru, atau akhirnya mengambil langkah untuk mengejar mimpi yang selama ini Anda tunda. Ketika Anda fokus pada tujuan Anda tidak hanya meningkatkan hidup Anda sendiri, tetapi juga menginspirasi orang di sekitar Anda untuk melakukan hal yang sama. Kutipan untuk diingat. Pertama, katakan pada diri sendiri siapa Anda ingin menjadi, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Epictetus. Tindakan Anda mencerminkan karakter Anda. Bangunlah kehidupan yang mencerminkan versi terbaik dari diri Anda, dan segalanya, termasuk hubungan yang tepat, akan mengikuti dengan sendirinya. Refleksi dan komitmen. Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk merenungkan tujuan yang benar-benar penting bagi Anda? Apakah itu membangkitkan kembali passion yang sempat Anda abaikan atau mengambil langkah berani menuju impian Anda? Sekaranglah waktunya untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, tindakan dan pertumbuhan Anda. Tuliskan di jurnal Anda atau katakan dalam hati sebagai afirmasi. Saya berkomitmen untuk pertumbuhan diri saya. Biarkan ini menjadi pengingat Anda bahwa mengejar tujuan bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda, satu langkah demi langkah. Nomor 9. Bersabar, bukan terburu-buru. Kesabaran bukan hanya sebuah kebajikan, tetapi juga kunci penting dalam hubungan. Ini adalah kemampuan untuk mundur, mempercayai proses, dan memberi waktu yang dibutuhkan agar sesuatu tumbuh tanpa campur tangan. Ketika Anda bersabar, Anda mengirimkan pesan yang kuat bahwa Anda percaya diri, matang secara emosional, dan aman dalam diri Anda sendiri. Bayangkan situasi ini. Pernahkah dia bilang bahwa dia butuh ruang? Reaksi pertama Anda mungkin akan panik atau mulai overthinking, bertanya-tanya apakah Anda melakukan kesalahan atau apakah dia menjauh. Tetapi, daripada terjebak dalam pemikiran tersebut, ingatkan diri Anda bahwa permintaannya untuk ruang bukanlah refleksi dari nilai Anda atau hubungan yang Anda bangun. Hormati kebutuhannya akan jarak, dan gunakan waktu tersebut untuk fokus pada pertumbuhan diri Anda sendiri. Lakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan, atau habiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung Anda. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda menghargai otonomi dirinya, tetapi juga memperkuat rasa kemandirian Anda sendiri. Kesabaran dalam momen ini berbicara banyak tentang rasa percaya diri Anda. Contoh lainnya, bayangkan dia lambat merespons pesan Anda. Mudah untuk merasa frustrasi atau berpikir yang terburuk, tetapi daripada mengirimkan pesan pengingat atau mencari jaminan segera, coba ambil langkah mundur. Pertimbangkan bahwa respons lambatnya mungkin tidak ada kaitannya dengan Anda. Mungkin dia sibuk, teralihkan, atau sedang memproses pikirannya sendiri. Dengan tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan, Anda menunjukkan kekuatan dan kestabilan. Anda menunjukkan bahwa emosi Anda tidak ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi terletak pada kesadaran diri Anda sendiri. Mengaitkan dengan filsafat Stoik, pendekatan ini sangat sesuai dengan filsafat Stoik. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius dengan bijaksana berkata, lakukan apa yang perlu dilakukan, dan biarkan sisanya berjalan sesuai dengan takdirnya.
Apa artinya ini untuk hubungan Anda? Ini berarti menunjukkan diri Anda yang sesungguhnya, menawarkan rasa hormat, perhatian, dan konsistensi tanpa mencoba memaksakan hasil. Ini tentang mempercayai proses dan memahami bahwa hubungan yang bermakna membutuhkan waktu untuk berkembang. Kesabaran sebagai fondasi. Pikirkan kesabaran sebagai dasar dari sebuah rumah yang kokoh. Jika Anda terburu-buru dalam membangunnya, rumah tersebut mungkin tampak selesai, tetapi strukturnya mungkin rapuh. Sebaliknya, ketika Anda membangunnya dengan hati-hati, memastikan setiap bagian ditempatkan dengan niat, Anda menciptakan sesuatu yang dapat bertahan menghadapi badai apapun. Hubungan juga bekerja seperti ini. Terburu-buru mungkin memberikan kepuasan sementara, tetapi jarang menghasilkan stabilitas jangka panjang. Kesabaran, di sisi lain, membangun kepercayaan dan pemahaman, yang merupakan fondasi hubungan yang langgeng. Keindahan kesabaran. Keindahan dari kesabaran adalah bahwa ini juga menguntungkan Anda. Dengan menahan dorongan untuk mendorong atau terburu-buru, Anda memberi diri Anda hadiah berupa kejelasan. Anda dapat mengevaluasi situasi dengan lebih baik, memahami kebutuhannya, dan menentukan apakah hubungan ini selaras dengan nilai dan tujuan Anda. Kesabaran menjaga Anda tetap teguh, mengingatkan Anda untuk memprioritaskan kedamaian batin Anda, bukan membiarkan keadaan eksternal mengatur kebahagiaan Anda. Refleksi dan aksi. Jadi, saat Anda merasa dorongan untuk mendorong atau mempercepat hubungan, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bertindak karena rasa tidak aman atau karena kepercayaan diri. Ingatlah, kesabaran bukanlah pasivitas, melainkan kekuatan yang tenang. Ini adalah cerminan dari keyakinan Anda bahwa apa yang ditakdirkan untuk Anda akan datang pada waktunya. Sambil menunggu, fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, dan percayalah bahwa hubungan yang tepat akan berkembang secara alami tanpa dipaksakan, dan itu akan semakin kuat karenanya. Nomor 10. Jadilah penopang, bukan penyelamatnya. Ketika Anda benar-benar peduli pada seseorang, hampir secara instingtif Anda ingin datang dan menyelesaikan masalah mereka. Anda melihat dia berjuang dan hati Anda memberitahu untuk memperbaikinya karena Anda percaya itulah arti cinta. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, cinta bukanlah tentang menyelamatkan, tetapi tentang berdiri teguh di sampingnya. Dia tidak butuh penyelamat, dia butuh mitra, sumber kekuatan, dan kestabilan. Bayangkan situasi ini, dia baru saja menghadapi hari yang berat, mungkin bosnya memberikan pekerjaan yang mustahil atau dia merasa kecewa karena belum mencapai tujuan pribadinya. Dia datang kepada Anda, mengungkapkan frustrasinya dengan suara penuh stres. Reaksi pertama Anda mungkin ingin mengatakan, biarkan saya bantu, ini yang harus Anda lakukan. Tetapi yang sebenarnya dia butuhkan adalah Anda mendengarkan. Sebuah respon yang tenang dan stabil seperti, saya tahu itu terasa sangat berat. Saya di sini jika Anda ingin bicara atau hanya butuh waktu untuk relaksasi, jauh lebih berarti daripada memberikan rencana langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Menjadi penopang, bukan penyelamat. Menjadi penopang berarti memahami bahwa dia sepenuhnya mampu menangani tantangan-tantangannya, tetapi kehadiran Anda memberikan rasa aman emosional untuk melewatinya. Ini bukan soal datang untuk menyelamatkan hari, tetapi menciptakan ruang di mana dia merasa aman, didukung, dan dihormati. Ini adalah dasar dari hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan saling menghargai. Apa artinya menjadi penopang? Ini berarti menjadi stabil ketika dia merasa tidak stabil. Ini berarti tahu kapan untuk mundur dan membiarkannya bersinar, bahkan di saat dia merasa ragu dengan dirinya sendiri. Menjadi penopang tidak memerlukan gerakan besar atau nasihat yang terus-menerus. Ini adalah keyakinan tenang bahwa kehadiran Anda, dengan segala cara yang ada, sudah cukup. Contoh praktis, jika dia ragu untuk mengambil pekerjaan baru atau tetap di tempatnya, Anda mungkin ingin memberi pendapat yang kuat tentang apa yang menurut Anda adalah pilihan terbaik. Namun, coba katakan, saya tahu Anda memikirkan ini dengan serius dan saya percaya Anda akan membuat keputusan terbaik untuk diri Anda, apapun pilihan Anda, saya di sini untuk mendukung Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai kemampuannya untuk membuat keputusan sendiri, sambil menunjukkan bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi keputusan tersebut. Mengapa ini penting? Dengan menahan dorongan untuk memperbaiki segala sesuatu, Anda menunjukkan kedewasaan emosional. Anda menunjukkan bahwa Anda percaya padanya untuk menangani tantangan hidupnya dan peran Anda adalah berdiri di sampingnya, bukan di depannya. Anda menjadi jangkar yang stabil dalam hidupnya,
sebuah kehadiran yang bisa diandalkan saat ombak kehidupan menjadi besar. Bukan karena Anda mengambil alih kendali, tetapi karena Anda menjaga kapal tetap stabil. Menjadi penopang dalam hubungan. Jika Anda mendekati hubungan dengan cara ini, dia akan merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri bersama Anda. Dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang menghargai otonominya, seseorang yang percaya pada kemampuannya untuk mengatasi tantangan hidup, sambil menawarkan dukungan penuh. Ini menciptakan kemitraan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan kepercayaan, di mana tidak ada yang merasa perlu membuktikan diri melalui kontrol atau kompensasi berlebihan. Penutup, menjadi penopang bukan berarti Anda tidak membantu ketika dia meminta. Itu tidak berarti Anda acuh pada kesulitannya. Artinya, Anda fokus untuk menawarkan kekuatan, bukan solusi, dan pemahaman, bukan kendali. Jadi, lain kali ketika dia datang kepada Anda dengan masalah atau frustrasi, berhenti sejenak. Alih-alih langsung mencoba memperbaikinya, pikirkan apa yang sebenarnya dia butuhkan di momen itu, telinga yang mendengarkan, kata-kata yang penuh kebaikan, atau kehadiran yang tenang. Tindakan kecil namun penting ini akan lebih berarti bagi dirinya daripada yang Anda bayangkan. Dengan menjadi penopang, Anda menunjukkan bahwa dia bisa mengandalkan Anda, bukan untuk menyelesaikan hidupnya, tetapi untuk berjalan bersamanya ketika dia menghadapinya. Itulah yang dimaksud dengan menjadi penopang dalam hubungan. Refleksi dan aksi. Seiring berakhirnya video ini, mari kita renungkan pelajaran yang telah kita pelajari. Hubungan, seperti halnya segala sesuatu yang berharga dalam hidup, memerlukan keseimbangan, niat, dan pemahaman yang mendalam tentang diri Anda dan pasangan Anda. Baik itu belajar untuk melepaskan kebutuhan untuk selalu berusaha lebih keras, memberi dia ruang untuk berinvestasi pada Anda, atau mewujudkan keyakinan tenang ala stoik, kuncinya adalah mendekati hubungan dengan keaslian dan rasa hormat pada diri sendiri. Apa yang paling menonjol adalah bahwa dasar dari hubungan yang kuat bukanlah dibangun pada tindakan konstan atau kompensasi berlebihan, tetapi pada saling menghormati, kesabaran, dan kemampuan untuk menunjukkan kepedulian tanpa kehilangan diri sendiri. Dengan fokus pada pertumbuhan pribadi Anda, menciptakan momen yang bermakna, dan memberi dia ruang untuk merindukan dan menghargai Anda tidak hanya menghormati nilai Anda sendiri, tetapi juga membina hubungan yang berkembang dari koneksi yang tulus. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apa pelajaran terbesar yang Anda dapatkan dari video hari ini? Adakah poin tertentu yang sangat menggugah hati Anda atau situasi di mana Anda melihat prinsip-prinsip ini beraksi? Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda. Saya membaca setiap komentar dan sangat menghargai pandangan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, beri suka dan jangan lupa untuk berlangganan jika Anda belum melakukannya. Ini akan membantu saluran ini berkembang dan memungkinkan kami untuk terus memberikan konten yang menginspirasi dan memberdayakan. Terakhir, lihat video rekomendasi yang muncul di layar untuk wawasan lebih lanjut tentang membangun koneksi yang lebih kuat dan mewujudkan kebijaksanaan stoik yang abadi dalam hubungan Anda. Terima kasih telah menonton, dan saya akan bertemu Anda di video berikutnya.